Sarung yang diberikan Haji Mansur belum juga dia pakai. Masih tersimpan di lemari, masih berplastik. Dia sedang menunggu waktu yang tepat. Sarung bersejarah itu tak pantas dipakai ke masjid atau sekadar jadi selimut. Padahal dia sudah minum sarung. Ketika ke masjid, sarung kotak-kotak yang sedikit robek bagian bawahnya yang dia beli di pasar pinggir sungai jadi andalan. Hanya itu. Pun saat sarung berbahan kain yang kasar itu jorok, dia paksa istri untuk mencuci dan mengeringkannya dengan cepat. Sarung pemberian Haji Mansur beda, tidak kotak-kotak, berwarna hijau dengan corak kecil berwarna kuning di bagian atas dan bawah. Bahan kainnya pun beda, lebih halus, lebih bagus, tapi bukan sekadar itu yang jadi alasan hingga dia tidak memakai sarung itu. Dia memang sedang menunggu waktu. Hanya ada dua kejadian yang membuat dia akan memakai sarung itu. Pertama, kalau Haji Mansur yang kini jadi wali kota itu mati. Dan kedua, kalau sang pemberi itu dipenjara karena korupsi. Dia masih sangat sehat. Lihat saja, dia makin gemuk. Bujuk sang istri agar dia mau memakai sarung itu ke masjid. Sarung kotak-kotak makin tak layak. Kalau begitu, kita tunggu dia di penjara. Dia tidak akan di penjara, Pak. Lihatlah, kawan dia itu jaksa dan polisi. Dia tak menjawab, hanya tersenyum. Dalam hatinya tertawa. Politik itu beda, sangat jauh dengan hubungan para sopir angkot seperti dia dan kawan-kawan, yang bisa minum kopi segelas beramai-ramai, yang bisa makan nasi bungkus beramai-ramai, yang bisa tak ada uang beramai-ramai. Perkawanan sopir angkot lebih berjiwa daripada persahabatan para pejabat. Kau tahu apa? Balasnya pada sang istri. Seperti biasa, sang istri langsung memajukan mulut sampai jauh, menggerutu. Belilah sarung baru. Gak malu kau ke masjid dengan sarung yang sebentar lagi tinggal benar itu? Seperti biasanya juga, dia akan menjawab, kan masih bisa dipakai. Kenapa pula kau sibuk kali? Dia namanya Budi, berdarah Jawa. Tapi karena sejak lahir sudah di tanah Delhi, dia pun sudah lebih Medan dari orang Medan asli. Tak ada istilah patuh layaknya ciri orang Jawa. Seperti orang Medan yang berasal dari kaki pegunungan bukit-barisan, dia adalah anak raja. Namanya anak raja pasti tak mau kalah. Itulah sebab angkotnya jarang menurut pada traffic light. Lampu hijau, merah, atau kuning itu sama saja. Selagi bisa jalan, kenapa harus berhenti? Soal berhenti mengambil penumpang pun tak harus rapi, langsung sambar. Kalau gara-gara itu menimbulkan kemacetan dan semburan klakson seperti tak berhenti, itu urusan nanti. Sebagai supir angkot, Budi lumayan terpandang. Ini bukan soal uang, tapi sosok Budi dan jam terbang yang tinggi membuat dia disegani. Apalagi dia sempat bermasalah dengan polisi. Kisahnya itu bahkan menjadi legenda di antara supir angkot di Medan. Ceritanya, dia pernah ditilang karena tertangkap terabas lampu merah. Dia dimintai uang oleh polisi. Dia berikan 10.000, polisi minta 100.000. Dia ajukan 20.000, polisi berkeras. Dia tambah jadi 25.000, polisi mulai memaki. Budi pun langsung darah tinggi. Dia balik memaki. Polisi emosi. Budi tak mau kalah. Pertengkaran terjadi. Budi kalah 100.000 bukan uang kecil. Tanpa diduga, dia ambil batu besar, diangkatnya tinggi-tinggi. Bodat, daripada ku kasih kau 100.000, bagus kau pecahkan saja kaca angkotku ini. Perang. Orang-orang terkejut, berteriak. Kaca depan angkot mau Budi berantakan. Polisi itu pun pergi. Tak lama kemudian terdengar tepuk tangan riuh.
Budi dipuji. Polisi kayak gitu memang harus digitukan bang, kata salah satu pengendara sambil mengacukan jempol ke Budi. Dan kisah 4 tahun lalu itu menyebar ke segala penjuru. Budi mendadak jadi pahlawan. Polisi jadi hati-hati menilang angkot. Kebesaran nama Budi itulah yang membuat tim sukses Haji Mansur mendekatinya. Sebagai calon wali kota tentunya butuh dukungan dan sosok Budi yang sangat cocok untuk mendulang suara. Jadi bang, tinggal abang bilang saja ke kawan-kawan untuk memilih Haji Mansur. Aman itu bang. Kalau jadi wali kota, Haji Mansur pasti nggak akan lupa dengan abang. Itu kalimat tim sukses pada Budi. Kalau abang setuju, besok Haji Mansur berkampanye kemari. Dia kasih sesuatu untuk abang lah, tambahnya. Esoknya, apa yang dibilang tim sukses benar. Haji Mansur dengan rombongan mendatangi warung kopi tempat biasa Budi dan rekan-rekan beristirahat. Haji Mansur duduk di samping Budi, dikelilingi para angkot, supir angkot lainnya. Mereka minum kopi layaknya sedang berbincang ringan. Jepretan para fotografer seperti tiada henti. Budi sempat risih, apalagi ketika dia menyadari kalau Haji Mansur hanya pura-pura minum kopi. Setelah 3 menit, Haji Mansur pun menyerahkan bingkisan kepada sopir angkot yang diwakili Budi. Dukung saya jadi wali kota ya, katanya. 2 menit kemudian Haji Mansur dan rombongan pergi. Budi dan rekan-rekan langsung membuka bingkisan itu. Bah, sarung saja, mana uangnya? Kata salah satu sopir. Budi tertawa. Ya sudah, kita tunggu saja dia mati atau korupsi, balas Budi sambil memperhatikan sarung berplastik di tangannya. Jadi ketua, kita pilih dia. Budi malah tertawa. Suka hati kau, katanya sambil pergi. Ayo kerja, anak bini butuh uang, teriaknya. Dan besoknya Budi jadi bahan tertawaan. Fotonya dengan Haji Mansur terpajang di setiap koran yang terbit di Medan. Tai lah, jadi kayak badut-badut aku, katanya yang disambut gelak tawa rekan-rekan seprofesinya. Selang waktu Haji Mansur menang dalam pemilihan kota. Tim sukses yang merayu Budi tempo hari tak pernah kembali. Selesai. Tak ada kelanjutan dari kisah saat kampanye itu. Budi dan rekan-rekannya tetap sopir angkot, tetap sibuk cari uang untuk anak dan bini. Haji Mansur dilantik memimpin kota. Medan pun berjalan seperti biasa. Tak ada yang berubah, tapi di hati Budi ada dendam. Dendam yang muncul karena secara tiba-tiba dia dan istri memilih Haji Mansur saat pencoblosan tempo hari. Seperti sudah ada yang mengatur, Budi dan Haji Mansur akhirnya bertemu di pernikahan. Bukan anak Budi, bukan pula anak Haji Mansur, hanya perkawinan seorang kerabat. Pestanya di asrama haji, di gedung yang begitu masuk gerbang asrama haji belok ke kanan. Gedung yang besar. Budi hadir ke pesta yang terbilang mewah itu dengan istri. Dari istrinya pulanglah dasar kedatangannya ke sana. Teman istrinya punya adik, dan adiknya itulah yang menikahkan anak. Itu saja. Sementara Haji Mansur tentunya diundang karena pejabat. Kebetulan ayah pengantin pria teman semasjid Haji Mansur dulu sebelum menjadi wali kota. Budi dan istri duduk di barisan nomor 4 dari belakang, tepat di pinggir jalan masuk, jalan lurus dari pintu hingga pelaminan, tanpa meja. Haji Mansur datang, kehebohan muncul, biduan malah menghentikan lagunya yang belum sampai setengah. Saat itulah Budi menghentikan suap. Istrinya juga. Kepala mereka serentak menoleh ke belakang, ke pintu masuk. Entah siapa yang memerintah, Budi dan istri jadi berdiri, seperti berbaris menanti sang wali kota lewat. Haji Mansur terlihat gagah. Dia memakai batik berwarna hijau muda, pakai peci. Budi tak menyangka ketika Haji Mansur melihatnya. Sang wali kota malah sempat berhenti tepat di depannya. Makin sehat kulihat,
Kalimat itu keluar tanpa sengaja dari mulut Budi. Haji Mansur tersenyum. Dia tidak menjawab, tapi tangannya langsung menarik tangan Budi. "Kita duduk di depan," katanya. "Tunggu dulu, masih makan aku. Istriku ini kayak mana?" "Sudah, bawa saja." Budi menurut. Dia berjalan di sisi Haji Mansur menuju meja VIP yang bundar, meja yang menyediakan buah-buahan serta botol air mineral 500 ml. Meja yang dibalut kain berwarna putih. Tak pelak tamu undangan sempat heran, tapi Budi tak peduli. Begitu juga ketika dia duduk di sisi Haji Mansur. Orang tua pengantin yang turun dari pelaminan pun akhirnya memilih kembali ke pelaminan. Padahal harusnya mereka duduk semeja dengan sang wali kota. "Kupikir tak ingat lagi," bisik Budi. "Mana mungkin tak ku ingat abang. Abang itu kan terkenal, apalagi abang lah yang membuat aku menang. Foto kita di warung kopi itu yang dimuat di koran-koran, ku bingkai dan ku pajang di ruang kerja bang." "Masih kusimpan sarung itu," kejar Budi. "Bah, kenapa tak dipakai? Kurang bagus. Sudah kusuruh anggota cari yang paling bagus. Untuk abang itu khusus, beda dengan supir yang lain." "Tak jelas." Haji Mansur menatap. "Jangan bilang amplop khusus untuk abang dan juga amplop untuk anggota abang tak sampai. Potong kupingku kalau memang sampai." Haji Mansur terdiam. Terdengar suara pembawa acara meminta Haji Mansur bernyanyi. "Nanti kita selesaikan bang, selalu ada untuk abang." Budi pergi. Hanya satu bait lagu dia saksikan wali kota beraksi. Malamnya ajudan wali kota datang ke rumah, memberikan cek dengan nilai yang tak pernah terbayang oleh Budi. Istri teriak histeris begitu orang suruh untuk pergi. "Jadi pakailah sarung itu ya bang," katanya. Budi masih menimbang. Sarung kotak-kotak tetap dia gunakan saat subuh di masjid. Masih ada dendam terasa dalam otaknya. Ya, meski uang 25 juta sudah bisa dia cairkan pagi itu juga. Sepulang dari bank sekitar pukul 12 siang, Budi tak langsung ke rumah. Dia ke warung kopi. Tumpukan uang itu dia letakkan begitu saja di angkot berplastik hitam. "Bang, sudah nonton berita?" sambut seorang sopir angkot. "Kau ini, mana sempat aku tonton. Kayak gak ada kerjaan ku aja. Bagus aku cari penumpang," balasnya. "Bah, rugilah. Haji Mansur ketangkap tangan tadi malam." "Uma, serius?" "Woi, hidupkan dulu TV itu biar bisa dilihat abang kita ini," teriak sopir tadi kepada penjaga warung. "Televisi menyala, tak ada berita soal Haji Mansur. Jangan dengar yang dibacanya itu. Coba abang baca tulisan yang jalan-jalan itu. Kadang muncul dia di situ." Mata Budi menyipit memperhatikan running text. Dan benar, muncul juga yang ditunggu. "Sial gak tuh bang, sudah kita pilih dia kan, parah. Baru 2 tahun menjabat," kata sopir lainnya. Budi melihat sekeliling, ternyata sudah cukup banyak sopir di sana. Semua sopir angkot memilih dia bang, aku yang lain. Kalau tahu kayak gini, bagus tak usah milih. Kayak biasanya kan, abang pun mau terima dia kemarin itu, timpal sopir lainnya. Bah, Budi pun berdiri. Dia pergi ke angkotnya. Dia ambil 15 juta tanpa plastik, tanpa amplop. Sisanya dia biarkan di angkot berplastik hitam. Dia kembali ke warung. "Ini kalian bagilah, menang taruhan aku," katanya sembari balik lagi ke angkot, menghidupkan mesin dan menuju rumah tanpa memedulikan para sopir angkot yang shock melihat uang sebanyak itu. "Mana sarungnya? Mana sarung Haji Mansur itu? Aku mau ke masjid," teriak Budi. Sang istri tersenyum dan langsung menuju lemari. Sarung berpindah tangan. Budi langsung memakainya. Dia pun siap berangkat. "Kok uangnya kurang?" Protes sang istri begitu membuka plastik hitam. "Ribut kali pun kau, makanya nonton TV," balas Budi. Medan 2019.